Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel tentunya, dan sekarang kita sedikit membahas mengenai P3K yang kemarin baru saja lolos seleksi gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman P3K yang baru gitu ya. Mereka merasa kebingungan ataupun apa ya, masih kaku gitu ya dalam menjalankan tugas-tugas yang barunya gitu ya. Karena begini, saya yakin banyak sekali di antara teman-teman harus melamar di kementerian lain ataupun di instansi lain karena tidak ada kualifikasi pendidikan yang sesuai di instansi yang sekarang gitu ya. Jadi harus ke luar instansi yang sekarang. Nah, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tugas-tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang sering dilakukannya gitu ya, karena mengikuti dengan jabatan yang dilamarnya. Jadi intinya teman-teman P3K kemarin ada yang kesusahan karena sebelumnya tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan setelah dia menjadi P3K karena jabatannya berbeda gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin ada sedikit tips buat teman-teman semua yang sudah menjadi P3K, dan ini mungkin umum ya gitu ya, umum di semua instansi gitu ya. Jadi di semua instansi pemerintah itu ada dua hal pokok yang memang harus dipelajarin lah gitu ya istinya. Jadi yang pertama itu adalah mengenai program, dan yang kedua adalah mengenai anggaran gitu ya. Kenapa? Karena program ini merupakan ataupun kaitannya dengan tugas fungsi gitu ya. Seperti dokumen Renstra, rencana strategisnya yang kemudian nanti diturunkan kembali ke perjanjian kinerjanya gitu ya. Dari perjanjian kinerja ini nantinya bakalan dipakai untuk menyusun SKP teman-teman semua. Nah, jadi penilaian kinerja itu kembali lagi kepada SKP ya. Jadi dengan ekspektasi pimpinan ini menggunakan SE Menteri nomor 3 gitu ya, SE Menpan RB nomor 3 tahun 2023 terkait dengan pemeringkatan kinerja gitu ya. Dalam pemeringkatan kinerja ini nantinya instansi akan dinilai gitu ya kinerjanya, kemudian nanti dari penilaian kinerja organisasi tersebut akan didistribusikan ke kinerja individunya gitu ya. Nah, jadi bakalan kelihatan itu ya bahwa kinerja individu itu mendukung kinerja organisasinya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, jadi nanti dengan mengetahui program gitu ya, kita bisa membuat SKP yang berkaitan langsung dengan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang ada dalam Renstra-nya gitu ya, yang nantinya akan berpengaruh juga gitu ya kepada RPJMN dan juga RPJPN. Mungkin terlalu tinggi ya kalau RPJPN dan juga RPJMN ini. Nah, dalam Renstra ini nanti kita bisa melihat gitu ya program-program apa saja yang menjadi tugas fungsi dari unit eselon 2 kita gitu ya, atau eselon 1 kita gitu ya. Jadi dari eselon 1 biasanya diturunkan ke eselon 2-nya gitu ya, dan nanti diturunkan lagi kepada PK. Nah, setelah itu juga dia disusun juga RKKL. Nah, RKKL ini isinya adalah program dan juga anggaran yang nantinya bakalan digunakan gitu, atau sebagai gambaran atau acuan dalam penyusunan DIPA anggarannya seperti itu ya. Nah, kemudian gitu ya, yang kedua tadi sudah disebutkan yaitu adalah anggaran. Ya, ini masih hal-hal umum. Jadi Anda mau mengerjakan apapun gitu ya, Anda harus bisa minimal mengetahui lah ya program anggarannya tersebut gitu ya. Dalam anggaran ini nanti kita bisa mengetahui jumlah anggaran, kemudian berapa sih anggaran yang digunakan yang ada gitu ya untuk program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dari sana juga kita bisa belajar mengenai penggunaan akun-akun belanja gitu ya, seperti perjalanan dinas, kemudian pembayaran ya tukin, gaji segala macam gitu, honor itu juga perlu sedikit banyak lah perlu diketahui kalau memang
substansi Anda tidak ke arah kepegawaian atau penggajian seperti itu ya. Tapi itu hal umum dan perlu dipelajarin gitu ya, karena nanti ke depannya itu sangat bermanfaat sekali ya, karena mau dimanapun Anda berada gitu ya, ataupun nanti Anda dipromosikan gitu ya menjadi setingkat lebih tinggi gitu ya, pasti kaitannya adalah dengan program dan juga anggaran. Minimal ya setidaknya tahulah ya hal-hal pokok yang terkait dengan program anggaran. Jadi kalau ditanya ini instansi kamu sekarang ngapain gitu, yang kerjanya ngapain aja sih, apa sih yang menjadi core bisnis dari instansi kamu berada sekarang gitu ya. Jadi bisa menjawablah minimal hal seperti itu gitu ya. Apalagi Anda kalau yang dipromosikan untuk menjadi PPK gitu ya, pejabat pembuat komitmennya gitu ya, karena Anda harus di sana Anda bisa menjadi pengawas, pelaksananya juga gitu, pelaksana anggarannya gitu ya, penanggung jawab anggarannya gitu ya. Maka yang perlu Anda kuasain adalah bagian akun standarnya itu ya, akun ini buat apa, akun ini tidak boleh buat apa gitu ya. Dan kemudian gitu ya, nanti juga akan ada kaitannya dengan pemeriksaan BPK gitu ya. Nah, pemeriksaan BPK ini meliputi hal-hal gitu ya, kesalahan akun lah, kesalahan metode Barjas gitu ya, kesalahan metode dalam pengendalian lah gitu ya, dan kesalahan-kesalahan yang sifatnya bakalan merugikan ke negara ataupun ke APBN atau APBD seperti itu. Nah, jadi itu pentingnya kita mempelajari suatu program dan juga anggaran gitu ya. Jadi teman-teman semua yang baru menjadi P3K dan masih merasa kebingungan mengenai hal-hal tersebut, mungkin dokumen-dokumen yang bisa Anda pelajarin adalah yang pertama itu adalah Rensra ya. Kalau Rensra itu terlalu tinggi, misalkan agak bingung juga ya, coba Anda lihat di lakibnya, di lakib tahun sebelumnya gitu ya. Di sana juga dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di instansi tersebut gitu ya. Kemudian termasuk juga ada pagu anggarannya, kemudian ada realisasinya gitu, ada juga permasalahannya gitu ya, ada evaluasi yang harus diperbaiki di tahun berikutnya. Nah, untuk kegiatan teknisnya gitu ya, dalam artian teknis ini apa sih sebetulnya yang dikerjakan gitu, misalkan di bidang apa, di bidang apa gitu ya, nanti itu bisa menyesuaikan sebetulnya ya, tinggal mengikuti ataupun bertanya langsung kepada yang sudah ada di sana, itu bisa kalian bisa mengikuti. Kalau kalian sudah punya basic program anggarannya ya, tinggal baca-baca aja gitu ya, kalian pasti nggak bakalan ketinggalan gitu, nggak bakalan ketinggalan jauh lah, pasti kalian ngomong dikit ngerti gitu ya. Jadi sering baca-baca dari program dan anggaran gitu ya. Mungkin untuk terkait programnya yaitu tadi nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah ya, mungkin bisa dari Rensra eselon 2 lah gitu ya, eselon 1, eselon 2, kemudian LKKL-nya, kemudian PK-nya gitu ya. Karena ini melihat PK itu juga penting ya, karena nanti bisa memberikan gitu ya, ataupun Anda nanti bisa berinovasi gitu ya, memberikan suatu usulan mengenai kegiatan yang sekiranya mendukung PK-nya gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing, sedikit sih, tapi ya lumayan lah gitu, daripada mungkin Anda terlalu kebingungan gitu, ataupun bingung mencari dokumen apa yang harus dipelajarin ya gitu ya. Itu dua hal yang umum dan akan selalu ada di jabatan apapun juga Anda gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya share gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit gambaran saja gitu ya buat teman-teman, meskipun 1% nggak jadi masalah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.